Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut, di malam hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita dapat kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan thalabul ilmi, membahas salah satu kitab yang sangat penting, yang dibahas di mana-mana di seluruh dunia, di seluruh penjuru kaum muslimin membahas kitab ini, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan pertama, di pertemuan awal kita telah membahas selayang pandang tentang kitab ini. Kemudian kita juga telah membahas biografi Imam Nawawi rahimahullah. Dan juga kita telah membahas dengan ringkas syarah hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun sekarang, pada malam hari ini kita akan bahas lanjutannya, jemaah. Lanjutannya, kita akan mengambil faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis tentang niat. Sebelum kita masuk kepada faidah yang akan saya paparkan, kita akan baca kembali hadis tentang niat. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar radhiyallahu anhu punya nama kunyah. Siapa nama kunyah Umar? Abi Hafs. Nama kunyah ini sunnah, jemaah. Sunnah. Jadi antum hendaknya mengikuti tuntunan Nabi SAW untuk memberi nama kunyah kepada diri kita sendiri. Siapa nama kunyah Nabi Muhammad SAW? Siapa jamaah nama kunyahnya? Abul Qasim. Karena Nabi SAW punya anak namanya Qasim, maka kunyahnya Abul Qasim. Maka hendaknya kalau kita mengikuti tuntunan Nabi untuk memberikan nama kunyah buat kita sendiri, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak namanya Muhammad, maka kunyah untuk ayahnya Abu Muhammad, untuk ibunya Ummu Muhammad. Atau boleh juga seorang anak yang belum menikah, anak-anak kecil, boleh memakai nama kunyah sekalipun dia belum menikah ataupun belum punya anak, boleh, enggak jadi masalah. Suatu hari ada seorang anak kecil sedih, karena burung peliharaannya meninggal, wafat, mati. Maka Nabi menghibur anak tersebut dengan memberikan nama kunyah.
Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Aba Umair, wahai Abu Umair, padahal anak-anak. Sudah diberikan nama kunyah oleh Nabi Abu Umair. Apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecilmu? Maksud Nabi menghibur anak tersebut, jangan sedih, jangan sedih. Insyaallah akan Allah lebih ganti dengan yang lebih baik. Maka hendaknya kita ya selaku kaum muslimin punya nama kunyah. Laki-laki dengan Abu atau Ibnu, ya perempuan dengan Ummu. Kunyahnya Umar radhiyallahu anhu Abu Hafs. Nah, hadis ini yang menarik diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Umar? Amirul Mukminin. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mungkin dibandingkan sahabat yang lain yang lebih senior agak telat masuk Islamnya jemaah. Agak telat masuk Islamnya. Didahului oleh Abu Bakar, ya keduluan oleh Abu Bakar, oleh Utsman, oleh Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Tapi ketika Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, maka kekuatan Islam bangkit jemaah. Tidak ada yang takut lagi untuk membaca Al-Qur'an, beribadah mulai terang-terangan. Ya. Itu Umar. Maka kita jemaah di sini jangan merasa telat. Jangan merasa telat. Mungkin ada sebagian dalam diri kita mengatakan, aduh, saya telat nih. Baru umur segini saya baru nuntut ilmu, tahu akan ilmu. Umur 40 saya baru ngaji. Dulu kemana aja? Enggak, jangan ada kata telat jemaah. Maka bersyukur kepada Allah. Antum dikasih hidayah oleh Allah, hidayah ilmu. Ada yang sampai mati enggak dapat hidayah ilmu. Maka antum bersyukur. Yang usianya mungkin sudah 10, 60, 70 tahun ya. Kemudian baru kenal ilmu, baru kenal sunnah, maka bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Enak ya Ustadz yang muda-muda. Coba dulu ana seperti itu. Pasti ana sekarang sudah bisa bahasa Arab. Gitu. Yang muda-muda belum bisa bahasa Arab. Bisa nggak? Ya. Jadi jangan kecil hati orang-orang yang baru kenal dengan pengajian, baru kenal dengan sunnah. Alhamdulillah syukuri jemaah. Ada yang sampai mati nggak kenal sunnah dia. Itulah Umar, sahabat yang ditakuti, ya. Sahabat yang gagah pemberani. Bahkan kalau Umar jalan di suatu tempat, maka setan akan menghindar dari tempat tersebut. Itu Umar jemaah. Kalau kita gimana? Jalan di satu tempat, setannya kabur atau ngikutin kita tuh? Ngikutin setannya. Kalau Umar enggak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar langsung mendengar tidak tanpa perantara, langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang niat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu. A'malu ini bentuk jamak dari kata amal. Artinya amalan-amalan. Kemarin kita telah bahas mencakup 3 di sini amalan-amalan. Yang pertama, masih ingat enggak jemaah? Pikiran. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, perkataan. Baik amalan tersebut baik ataupun buruk, termaktub di dalam hadis ini. Sesungguhnya amalan-amalan baik pikiran, perkataan, perbuatan, entah itu baik atau buruk, bin niat, sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, kata Nabi SAW. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini hijrah yang terpuji, kata para ulama. Hijrah yang terpuji, nanti saya akan paparkan lebih lanjut. Kemudian ada hijrah yang tercela. Ya. Dalam redaksinya Nabi SAW mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dimilikinya. Jadi ada orang juga berlevel-level dalam hijrah jemaah. Ada level yang pertama hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat tuh. Dia dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Hijrah yang kedua yang tercela, dia hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, hijrah karena ingin mendapatkan dunia.
Kemudian juga ada hijrah yang ketiga di sini. Nabi SAW, awim ra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena wanita yang ingin dinikahinya. Jadi ada 3 level hijrah dalam hadis ini. Yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua hijrah karena ingin mendapatkan dunia. Yang ketiga dia hijrah ingin mendapatkan wanita yang akan dinikahinya. Kemudian fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, ya. Maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju dari dunia atau wanita yang ingin dinikahinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita sekarang langsung masuk jamaah tentang faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis tentang niat ini. Di dalam kitab Arba'in Nawawi, karya syarahnya dengan syarah Syekh Utsaimin, ya, beliau menjelaskan di sini hadzal hadis, ya, hadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam, ya. Hadis ini adalah merupakan salah satu hadis yang menjelaskan poros-poros Islam, poros agama Islam, jemaah. Kata Syekh Utsaimin, hadis tentang niat ini menjelaskan tentang poros agama Islam. Walihadza qala ulama, oleh karenanya para ulama mengatakan madarul Islam ala haditsain, ya. Poros Islam terletak pada 2 hadis. Poros agama Islam terletak pada 2 hadis kata para ulama. Huma hadzal hadis wa haditsu Aisyah. Yang pertama hadis ini tentang niat, innamal a'malu binniyat. Itu poros yang pertama. Poros yang kedua terletak di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tentang apa? Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dariku, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Kata para ulama, hadis tentang niat ini mencakup amalan batin dia. Amalan batin, amalan hati. Adapun hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, ini termasuk amalan zahir. Amalan zahir. Karena niat ini merupakan amalan hati. Adapun perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, dia akan tertolak. Kata Syekh Utsaimin, poros Islam terdapat di dalam 2 hadis. Yang pertama hadis tentang niat, yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anhu tentang sesuatu perkara yang baru yang Nabi tidak pernah ajarkan, maka otomatis akan tertolak. Maka hati-hati terhadap semua perkara baru di dalam agama kita. Nanti kita akan ketemu tuh hadis Aisyah radhiyallahu anha di kitab Arba'in An-Nawawi. Tapi kita tidak akan bahas di pertemuan kita kali ini. Ya. Kemudian faedah hadis yang berikutnya di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, hadis ini merupakan salah satu hadis pokok dalam agama kita, usuluddin, hadis tentang niat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, kalau hadis ini bisa masuk di dalam 70 bab fikih. Luar biasa jemaah. Hadis tentang niat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bisa masuk ke dalam 70 bab hadis tentang fikih. Karena semua muara ibadah itu hadirnya di dalam hati, dan niat merupakan amalan hati jemaah. Dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini termasuk thuluthul Islam, sepertiganya Islam. Hadis ini termasuk thuluthul Islam kata para ulama, sepertiganya Islam. Luar biasa, ini sangat agung hadis ini jemaah. Kemudian faidah hadis yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata para ulama, tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Ini faidah hadis yang kedua. Maka kata para ulama, adapun jika amalan tanpa niat, kita lakukan tanpa niat, maka tidak disebut amalan. Enggak ada artinya jemaah. Seperti orang gila yang tidak berakal, dia mengerjakan apa saja tanpa niat. Atau orang yang tidur. Ya.
Kemudian para ulama mengatakan seandainya Allah membebani suatu syariat atau suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak ia mampu, yang seorang hamba tidak mampu. Artinya apa di sini? Setiap amalan yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat, entah itu niatnya baik atau entah itu niatnya buruk. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, ini kita ringkas karena faedahnya banyak ya, maaf. Sedangkan waktu pendek. Yang ketiga, wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Maksudnya apa? Setiap orang akan memperoleh pahala dari apa yang ia niatkan. Ada dua hadis. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu hari Abu Yazid, Ma'an bin Yazid bil Al-Akhnas. 3 orang ini anak, ayah dan kakek, ini sahabat Nabi semuanya jemaah. Yang pertama Ma'an, yang kedua Yazid, bapaknya Ma'an, dan Al-Akhnas, kakeknya Ma'an. Maka hadis ini dari Abu Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ya. Ma'an berkata bahwa ayahnya yaitu Yazid ya, pernah mengeluarkan beberapa dinar sedekah dia. Ayahnya Ma'an yang bernama Yazid sedekah beberapa dinar, kemudian diwakilkan oleh seseorang di masjid. Yazid ini ke masjid, kemudian dia minta tolong seseorang diwakilkan untuk agar uang dinarnya disedekahkan. Tiba-tiba jemaah, Ma'an anaknya Yazid datang mengambil sedekah dari ayahnya tersebut. Orang yang diwakilkan ini oleh ayahnya, oleh Yazid, ya, 2 kemungkinan kata para sahabat. Orang tersebut tahu bahwasanya Ma'an anaknya Yazid, maka diberikan uang sedekahnya. Yang kedua, orang tersebut tidak tahu Ma'an itu anaknya Yazid, maka diberikan, disangkanya orang fakir. Karena Yazid mewakilkan seorang untuk bersedekah untuk orang fakir. Tiba-tiba Ma'an anaknya datang mengambil sedekah dari ayahnya. Kemudian ia menemui ayahnya, menemui Yazid ya, dengan membawa uang dinar tersebut ya. Kemudian kata Yazid kepada Ma'an, sedekah ini bukan aku tunjukkan untukmu wahai anakku ya. Bukan untukmu tapi buat orang-orang fakir. Ma'an gak terima jamaah, akhirnya mengajak Yazid ayahnya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi niatnya dia sedekah bukan untuk anaknya, untuk orang-orang fakir, tiba-tiba uang sedekahnya diambil anaknya. Menghadap 2 orang ini, anak dan ayah, ke hadapan Rasul SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, laka ma nawaita ya Yazid, engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Kemudian Nabi bersabda kepada anaknya Ma'an, walaka ma akhadta ya Ma'an, sedangkan engkau wahai Ma'an ya, engkau boleh mengambil apa yang kau dapati ya. Kau boleh mengambil apa yang kau dapati. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap orang itu diganjar dari niatnya ya, Ma. Dari niatnya. Misalkan antum ada seorang fakir minta-minta ya. Kadang-kadang kan kita suka berpikiran jangan-jangan nih penipu nih, ya enggak? Antum gak usah mikir kayak gitu. Kalau antum niatnya sedekah, terserah dia mau bohongin kita, mau nipu, gak usah mikir ya. Gak usah pusing-pusing mikir sampai ke sana. Antum sedekah niatnya, antum mendapatkan apa yang antum niatkan. Gak usah mikir jangan-jangan penipu nih dia. Gak usah mikir seperti itu jemaah. Seorang tuh diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan dari hadis ini tentang Yazid dan Ma'an, tentang sedekah ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata para ulama, setiap amalan tergantung pada niatan setiap orang ya. Buktinya apa? Kata Nabi SAW kepada Yazid, Yazid, kau mendapatkan apa yang kau niatkan. Kau sedekah untuk orang-orang fakir walaupun harta sedekahmu diambil anakmu. Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang akan diganjar sesuai dengan yang dia niatkan walaupun realita yang terjadi menyelisihinya. Seperti kasus tadi Yazid sama Ma'an, ayah sama anak. Ya. Ayahnya ingin sedekah buat orang-orang fakir. Ya, nitip uang kepada orang yang diwakilkan di masjid, tiba-tiba Ma'an mengambil harta sedekahnya, nggak sesuai realita, Kemudian yang berikutnya,
Yang berikutnya, yang ketiga, hadis ini memotivasi kita untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Dan sedekah ini salah satu bentuk perdagangan atau bisnis yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jelaskan ya di kajian beberapa bulan yang lalu tentang perniagaan, bentuk perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa bentuk bisnis kepada Allah? Masih ingat enggak? Kan kita suka bisnis nih, muamalah sama manusia, ngejar untung kalau bisnis, ya enggak? Ada muamalah juga yang dilakukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama manusia ya, muamalah sama manusia kadang untung, kadang buntung. Tapi kalau muamalah sama Allah, untung terus, enggak pernah buntung, rugi enggak pernah, jemaah. Saya pernah jelaskan ya, di kajian tematik waktu itu. Ada 3 bentuk bisnis ya yang seorang hamba lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua terkumpul dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur," kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab suci, membaca Al-Qur'anul Karim, ini bentuk bisnis yang pertama, jemaah. Wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan salat tepat pada waktunya. Bukan masalah salat aja, enggak, jemaah. Anak-anak kita juga bisa salat. Cuman yang jadi masalah, bisa enggak kita salat tepat waktu? Ketika orang mendirikan salat tepat pada waktunya, sejatinya dia sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisnis yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang dia bersedekah, berinfak sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, ini bentuk bisnis yang ketiga. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan, mereka mengharapkan perdagangan, mereka mengharapkan bisnis lan tabur yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Enggak akan pernah rugi, jemaah. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi, sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Mungkin kalau matematika manusia kita sedekah ya, yang tadinya niatnya ikhlas ya, tiba-tiba setan mengusik niat kita jadi enggak ikhlas karena takut harta kita kurang atau harta kita habis. Ketika kita bersedekah, maka ingatlah sabda Nabi, tidak akan berkurang harta itu dari sedekah, enggak akan, jemaah. Walaupun matematika manusia, kita punya uang 10 juta, masjid lagi dibangun umpamanya, jemaah. Siapa yang mau sedekah buat masjid? Kita keluarkan 5 juta. 10 juta dikurang 5 juta tinggal berapa, jemaah? 5 juta, itu matematika manusia. Secara logika iya berkurang, mungkin nominalnya iya berkurang. Tapi kata para ulama ketika mengomentari hadis ini, ya, tidak berkurang keberkahannya, jemaah. Keberkahan pada harta kita yang kita sedekahkan itu justru akan bertambah terus. Mungkin nominalnya iya berkurang, tapi keberkahannya bertambah, tidak akan berkurang. Dan ini merupakan salah satu bentuk bisnis perniagaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antum jangan cuma bisnis aja, yang ngejar untung dunia, enggak, jemaah. Antum bisnis ngejar untung akhirat, bisnis yang orientasinya akhirat, baca Al-Qur'an, salat tepat pada waktunya, sedekah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini 3 bisnis ini, jemaah. Makanya kita harus iri itu. Kalau ada teman-teman kita yang rajin baca Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, dia memperbaiki bacaannya, menghafal Al-Qur'an, iri, sejatinya dia sedang berbisnis, sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, 3 bisnis ini, amalan ini harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya menunjukkan bahwasanya boleh seorang ayah bersedekah kepada anak kandungnya. Faedah yang berikutnya. Boleh seorang ayah untuk bersedekah kepada anak kandungnya tanpa menafikan kewajiban terhadap anak-anaknya. Tidak boleh diniatkan, nah ini masalah niat lagi, jemaah. Tidak boleh diniatkan orang tuanya sedekah nih, sekalian niatnya untuk menafkahi anaknya. Ini nggak boleh, jemaah. Beda nih urusannya, beda. Enak aja. Ya. Beda, nggak boleh seperti ini. Nafkah wajib, si ayah menafkahi istri dan anak-anaknya. Tambah sedekah boleh, nggak jadi masalah. Anak nikah umpamanya, anaknya nikah, ya, terus dia mau akikah, terus dia lapor sama orang tuanya, aduh ya, mau akikah kok kurang uangnya, udah nggak usah khawatir,
Nih ayah sedekahin harta ayah, ayah tambahin buat akikah kamu. Ini nggak jadi masalah. Ayah tambahin nih buat kamu biaya umroh, sedekah dari ayah. Nggak jadi masalah, tanpa menafikan nafkah wajib terhadap anak dan istrinya. Baik. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Yaghzu Zaisun al-Ka'bah. Akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini kabar buat kita jamaah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, Yaghzu Zaisun al-Ka'bah. Akan ada suatu kelompok yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard. Kemudian ketika mereka berada di tanah lapang, mereka semua bersama-sama akan menyerang Ka'bah, kemudian berada di tanah lapang. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Kemudian mereka semuanya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dari orang yang pertama sampai orang yang terakhirnya. Jadi nanti ada suatu masa di mana ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang berkumpul di tanah lapang akan menyerang Ka'bah. Kemudian Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha heran, bertanya kepada Nabi SAW. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi? Ya. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang dan orang-orang yang tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Tuh jamaah. Ya. Sekumpulan orang ini terdapat para pedagang dan juga ada orang-orang yang memang ikut berkumpul tapi tidak berniat menyerang Ka'bah. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna niyatihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka semuanya akan dibenamkan ke dalam perut bumi oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka. Jadi ingat kembali kepada niat. Ada yang niat nyerang Ka'bah, ada yang niat dagang, ada yang niat ikut kumpul-kumpul tapi nggak niat nyerang Ka'bah. Maka mereka semuanya tetap dibenamkan semuanya ke dalam perut bumi dari yang pertama sampai orang yang terakhir, dan mereka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ini pentingnya niatnya, maaf. Pentingnya niat, dan niat ini adanya dalam hati, amalan hati. Bahkan antum yang di sini sama-sama duduk sama rendah, ya. Tapi mungkin ada niat yang berbeda dalam menuntut ilmu. Ini bahaya jamaah. Kalau antum niat menuntut ilmu ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah mudahkan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dalam rangka menuntut ilmu, ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini kalau niatnya ikhlas. Tapi ada sebagian orang yang nuntut ilmu karena pengen reunian. Yuk ketemuan yuk di majelis yuk. Ya. Ilmunya nomor 2, yang penting ketemu dulu sama teman-temannya tuh, kumpul-kumpul dulu. Ya. Ada juga mungkin yang niatnya karena makanan, karena dunia aja mah. Nah ini hati-hati nih. Diancam oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya ia tunjukkan untuk Allah niatnya, untuk mencari ridha Allah, kemudian dia palingkan untuk mencari sedikit dari dunia, maka ancamannya apa kata Nabi SAW? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium aroma surga. Niat ikhlas, Allah mudahkan jalan menuju surga. Niat ikhlas menuntut ilmu. Niatnya nggak ikhlas, ada sedikit unsur dunia, hati-hati. Tidak dapat mencium aroma surga. Semuanya kembali muaranya di mana? Di niatnya, di niat. Maka antum tanya sama diri antum masing-masing. Ana tuh kalau pergi ke majelis ilmu niatnya apa sih? Mencari ridha Allah, ridha manusia, atau ada unsur-unsur dunia lainnya, atau mencari sanjungan manusia atau yang lainnya. Maka kata para ulama, niat itu bisa ditajdid,
diperbaharui di pertengahan jalan. Karena kadang-kadang kita niatnya sudah ikhlas, di tengah-tengah jalan diganggu sama setan. Diganggu sama setan. Ya, dibisikin setan, akhirnya melenceng dari niat kita. Maka kita tajdid, kita istighfar, kita taubat, kita perbaharui niat kita. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak salah, dahulu kami belajar hadis karena dipaksa. Dahulu kami belajar ilmu hadis karena dipaksa sama orang tua kami. Tapi kami setelah belajar, kami menikmati ilmu tersebut, ya, merasa nikmat, merasa butuh, akhirnya menjadi kebutuhan, menjadi kenikmatan. Kami perbaharui niat tersebut. Ya. Jadi ada sebagian para ulama yang belajar dulu niatnya karena terpaksa gitu. Ada juga kalau ngajar di instansi, ya, ada juga kalau ngajar mahasiswa, dia nuntut ilmu karena terpaksa, ada absennya enggak? Niatnya karena absen. Ya, karena absen. Maka hati-hati nih jemaah. Kalau niat karena dunia, dia tidak akan dapat mencium aroma surga. Jangankan masuk, nyium aja nggak bisa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, faedah hadis yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis niat, kata para ulama, letak niat adalah di dalam hati. Letak niat adalah di dalam hati, karena niat merupakan amalan hati. Ikhlas juga amalan hati. Jadi antum kalau mau sedekah umpamanya ke masjid atau kemanapun, ke fakir miskin, nggak usah melontarkan kata-kata ikhlas, karena ikhlas itu amalan hati ya. Pak, saya mau sedekah nih Pak, bantu buat renovasi masjid 10 juta Pak, ikhlas Pak, tapi hatinya dongkol gitu. Ikhlas sampai gitu ya. Kok sampai gitu Pak? Ya pokoknya ikhlas lah gitu ya. Jadi kalau masih disebutkan kata ikhlas, ketahuilah dia belum ikhlas tuh jemaah. Dia belum ikhlas. Jadi kalau tanya, Pak antum ikhlas nih Pak, sedekah segini banyak. Udahlah nggak usah tanya ikhlas, tapi cantumin nama anak ya disebutin. Wah sama juga nggak ikhlas tuh. Disebutin pakai toa masjid gitu kan. Hamba Allah, misalkan Zaid, ya nggak ikhlas. Gimana? Maka hati-hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya di dalam hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat niat itu letaknya adalah di dalam hati. Karena niat merupakan amalan hati. Kalau zikir, antum harus bedakan nih jemaah. Zikir amalan lisan. Maka lisan ini mesti bergerak walaupun lirih, walaupun sedikit. Jangan sampai antum sholat diem lisannya. Zikir diem. Ya, hanya jempol aja yang gerak. Nggak bisa, nggak diterima jemaah. Kata para ulama nggak diterima. Karena zikir adalah amalan lisan. Dia harus bergerak walaupun lirih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca Quran, ya harus bergerak lisan kita. Ada sebagian orang baca Quran dalam hati. Tanya udah berapa juz? 2 juz. Wajib banget gitu ya. Kok diam aja mulutnya? Kan yang penting hatinya. Wah, masya Allah. Nggak diterima aja, nggak bisa. Jadi antum harus bedakan antara amalan hati dan amalan lisan. Ya. Di antara yang dimaksud amalan hati, yang termasuk amalan hati di antaranya niat dan juga ikhlas. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'at hunniyah bittifaqihim. Jika seorang sudah berniat di hatinya tanpa ia lafazkan, tanpa dilafazkan dengan lisannya, ya, maka niatnya sudah dianggap sah dengan kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kalau udah niat dalam hati, udah nggak usah diucapin dengan lisan, udah sah jemaah, sudah sah. Banyak nggak niat yang dilafazkan? Banyak nggak sebagian saudara kita niat dilafazkan? Banyak. Kalau niat dilafazkan dengan lisan, konsekuensinya semua aktivitas kita 24 jam harus dilafazkan secara lisan. Sanggup nggak antum? Gak sanggup. Saya niat berangkat kerja, ya, ikhlas karena Allah untuk membiayai anak istri saya, ya Allah gitu ya. Lillahi ta'ala berangkat ya bismillah. Saya niat makan karena semuanya harus dilafazkan. Ya. Maka para ulama tidak perlu, karena niat letaknya dalam hati dan sudah sah walaupun tanpa dilafazkan. Nah, ini yang perlu difahami jemaah. Ini yang perlu difahami. Kemudian yang kelima sekarang, faedah hadis yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, niat itu terdiri dari 2 macam. Niat terdiri dari 2 macam.
Yang pertama kata para ulama, niat pada siapakah ditunjukkan amalan tersebut? Niat pada siapakah ditunjukkan amalan tersebut? Al-ma'mul lahu, ya. Dan yang kedua, niat amalan. Niat amalan. Niat jenis pertama ini, niat kepada siapa ditunjukkan amalan tersebut, kata para ulama ditunjukkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Sedangkan yang kedua, niat amalan, itu ada dua fungsi kata para ulama. Fungsi yang pertama yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin, untuk membedakan mana adat, mana ibadah. Ya, fungsi yang pertama niat amalan yaitu untuk membedakan mana yang termasuk ibadat atau adat, kebiasaan, mana yang termasuk ibadah. Kemudian fungsi yang kedua, kata para ulama, untuk membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh niat amalan fungsi yang pertama untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Contohnya tentang mandi, pernah saya contohkan kan pertemuan kemarin ya. Mandi secara adat, secara kebiasaan untuk menyegarkan badan. Ada mandi yang untuk menyegarkan badan niatnya. Ya, mandi pagi, mandi siang. Ada juga mandi wajib. Ketika antum berhadas besar, kemudian antum mandi tanpa niat mandi besar atau mandi wajib, mandi junub, ya, maka ketika antum sholat Jumat umpamanya, sholat Jumatnya nggak diterima tuh jamaah. Kenapa? Karena antum melakukan tanpa niat. Dia harus membedakan. Maka harus ada niat di sana. Apakah ini mandi junub atau mandi kebiasaan untuk menyegarkan badan? Ya, maka antum hati-hati di sini. Kemudian yang kedua, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini juga perlu niat di dalam hati kita. Contoh misalkan qobliyah subuh yang dilaksanakan 2 rakaat dengan sholat subuh 2 rakaat. Bilangannya sama-sama 2 rakaat ya. Dibuka dengan takbir, sama-sama dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam sama. Ya, baca Al-Fatihah, baca surat, ada ruku, ada sujud. Apa yang membedakan jemaah? Niat. Ya, untuk membedakan amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Ya, karena sudah waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita masuk faidah hadis yang keberapa sekarang? Ke-6. Yang ke-6 sekarang. Faidah hadis yang ke-6 yang bisa kita ambil dari hadis niat yaitu tentang hijrah. Ya. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Adapun makna hijrah secara istilah kata para ulama, ya, berpindah, al-intiqal. Intiqal itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Jadi secara istilah makna hijrah adalah pindah, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Bagaimana hukum berhijrah? Maka kata para ulama, hijrah hukumnya wajib bagi seorang muslim yang tinggal di negara kafir apabila ia tidak dapat menampakkan syiar agamanya dengan sempurna. Ada seorang muslim, dia tinggal mungkin di negeri kafir, nggak boleh sholat, ya, nggak boleh saum, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh ngafal Al-Quran seperti yang terjadi di Soviet. Ya, untuk membaca Al-Quran saja harus masuk ke dalam gua-gua jamaah di Soviet dulu sebelum pecah negara komunis tersebut. Masuk ke dalam gua, ketakutan, diintimidasi, kelihatan membaca Al-Quran tembak. Nah ini wajib hijrah secara fisik, pindah ke negeri Islam, wajib. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, ana bariun, aku berlepas diri dari setiap kaum muslimin yang dia jalan-jalan ke negeri kafir tanpa tujuan. Maka hati-hati antum. Ya. Ada sebagian orang kaum muslimin dia keliling dunia,
ke Eropa, Belanda, segala macam dia keliling, ke Amerika, Jerman. Semua sudah dia kelilingi kecuali 2 kota suci belum dia ziarahi. Ya, maka ini hati-hati jemaah. Nabi berlepas diri dari kaum muslimin yang dia jalan-jalan ke negeri kafir tanpa tujuan. Kenapa? Karena hati kita ini di tangan Allah jemaah. Allah yang bolak-balikan hati kita. Siapa yang bisa menjamin akidah kita kuat tinggal di negeri kafir? Mungkin seminggu 2 minggu kita kuat, ya bisa sholat. Lama-lama kalau hati kita nggak kuat terpengaruh budaya mereka. Akhirnya apa? Keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi berlepas diri. Jadi antum kalau punya uang nggak usah lah jalan-jalan ke negeri kafir. Lebih baik buat umroh, buat haji, ya. Maka la tusafir. Kata Nabi SAW, jangan kalian bersafar dalam rangka beribadah, apalagi dalam rangka beribadah. Nggak boleh kita safar ila thalathatil masajid, kecuali ketiga masjid, kata Nabi SAW. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ada sebagian orang, ini kembali ke niat juga jemaah. Sebagian orang dia safar dalam rangka beribadah ke masjid-masjid di Indonesia, dikeliling tuh dalam rangka beribadah. Ini kena ancaman hadis tersebut jemaah. Nggak boleh kata Nabi SAW. Nggak ada keutamaannya. Ya. Maka antum ketika datang bulan Ramadan, jangan antum rihlah nyari-nyari masjid. Kecuali kalau imamnya memang rusak dia bacaannya, antum nggak apa-apa tuh. Ya. Di sebuah masjid antum tahu imamnya rusak bacaannya, apalagi Al-Fatihahnya hancur tuh. Maka kata para ulama jangan sholat di masjid itu, cari masjid yang lain yang imamnya fasih. Minimal Al-Fatihahnya fasih, itu nggak jadi masalah, antum rihlah cari-cari masjid. Ya, dengan niat mencari imam yang bagus bacaan Al-Qur'annya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau antum sengaja rihlah umpamanya, ya, dari sini misalnya antum ke Masjid Kubah Emas, oh Masya Allah, ya. Dalam rangka beribadah tuh antum sengaja, aneh pengen lihat Masjid Kubah Emas, terus aneh pengen sholat di dalamnya, kena nih hadis ini, tidak boleh rihlah, ya, melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid. Banyak nggak kaum musliman, sebagian kaum muslimin di masyarakat kita rihlah dalam rangka beribadah tapi bukan ketiga masjid? Kemana kira-kira? Ke kuburan keramat, ya. Ziarah kubur ibadah bukan? Ibadah. Yang dilarang bukan ziarah kuburnya. Ziarah kubur masyru', disyariatkan. Apa fungsi ziarah kubur? Untuk mengingat kematian. Tapi sebagian masyarakat kita salah, keliru. Mereka ziarah kubur tapi sayang di kubur-kubur keramat tersebut yang di dalamnya diyakini ya ada orang soleh yang telah wafat. Mereka apa? Minta agar doanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara orang yang dianggap soleh yang telah wafat. Ini termasuk perbuatan apa? Syirik besar. Hati-hati jemaah. Atau antum ikut ta'awun tolong menolong dalam membantu orang berbuat syirik, ini juga kena. Niatnya kan bantu Ustaz, iya, bantunya jelek, niatnya antum jelek, membantu orang yang berbuat syirik. Contoh, ada kita mungkin punya orang tua ya, ingin berbuat syirik besar lagi ya, mungkin datang ke makam-makam keramat, minta kepada mayit, dan kita tahu. Kemudian orang tua kita minta, nak, ya ayah tolong dikasih uang lah, besok nih mau ziarah ke makam keramat ya. Kira-kira sebagai anak ya, ketika orang tua kita meminta seperti itu, memberi atau tidak kira-kira jemaah? Gimana tuh? Gimana ayo, antum menjadi anak nih, ayah antum pengen apa? Ziarah kubur, tapi dalam rangka kesyirikan, minta bekal berupa uang ya untuk melakukan perjalanan safar buat ziarah ke makam-makam keramat. Dikasih nggak kira-kira? Antum kasih nggak? Jangan dikasih jamaah. Tidak termasuk perbuatan durhaka, nggak termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, kata Nabi. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk memaksiati Allah. Maka hati-hati antum dari perkara tersebut. Kemudian hijrah juga kata para ulama bisa berarti berpindah dari perbuatan maksiat
ke dalam perbuatan ketaatan kepada Allah. Ya. Sekarang lagi apa? Lagi viral ya, hijrah ya kan? Yuk hijrah, sampai bikin kaos. Maka dalam hadis ini ada 3 tingkatan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ini tingkatan yang terpuji kata para ulama. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang kedua yang tercela nih. Hijrah karena dunia yang ingin ia miliki. Dapat, Allah kasih tuh dunia. Atau hijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, dapat tuh dinikahinya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang yang ingin melamar seorang wanita di kota Madinah. Ya. Jadi ceritanya ada salah seorang sahabat, ya. Dia ingin hijrah dari Mekah ke Madinah bersama rombongan Nabi SAW. Tapi niatnya bukan niat karena Allah dan Rasulnya. Para sahabat lain niat hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya. Ini ada salah seorang sahabat yang dia niat hijrah ke kota Madinah karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais tahu nih, si ikhwan ini suka sama saya nih, orang Mekah nih yang belum hijrah. Kau boleh nikahi saya tapi dengan syarat kau hijrah dulu kota Madinah, baru kau bisa nikahi saya. Akhirnya dia hijrah bersama rombongan Nabi. Ya, niatnya apa? Untuk melamar Ummu Qais. Maka dijuluki oleh para sahabat Muhajir Ummu Qais katanya. Dia hijrah untuk Ummu Qais ya. Tapi hadis ini ya didhaifkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebagian orang menyandarkan asbabul wurud ini untuk menunjukkan hadis innamal a'malu binniyat. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali mendhaifkan hadis tersebut. Maka antum hati-hati. Ya, yang tadinya hijrah dari riba, ya kan? Sekarang udah enggak riba lagi. Dulu miras, sekarang enggak miras. Dulu mungkin apa? Judi, sekarang enggak judi lagi. Ya. Antum bertanya sama diri antum sendiri, ini saya hijrah karena Allah dan Rasulnya atau karena dunia? Ya. Ada sebagian orang ketika hijrah dari riba, dia enggak sabar tuh jemaah. Ya. Dia enggak sabar. Dia hijrah dari riba, enggak kerja lagi di tempat perusahaan ribawi, kemudian dia hijrah yang tadinya karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia suudzon. Ya. Kok saya Ustadz setelah hijrah saya yakin kepada Allah, begitu hijrah dari kerjaan saya kok nggak dapat kerja, malah hidup saya makin susah. Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, nggak sabar jemaah. Nggak sabar. Maka ingat Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengikuti persangkaan hambanya. Sesungguhnya Allah mengikuti persangkaan hambanya. Jadi antum yang mengaku hijrah, sabar di dalam hijrah antum. Sabar. Pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin kita sebelum ngaji ya, belum mengamalkan sunnah, mungkin yang laki-laki nggak pakai jenggot, iya nggak? Begitu ingin hijrah, bismillah, anak piara jenggot. Ada nggak ujian di kantor kira-kira? Di kantor dapat ujian, di internal keluarga dapat ujian. Tapi kembalikan tanya kepada diri antum sendiri, niat antum itu pakai jenggot ngikutin musisi-musisi atau karena perintah Nabi? Nah, ini menentukan niatnya, jemaah. Ya. Begitu juga mungkin yang sudah kenal dunia pengajian, ya, celana semakin naik di atas mata kaki. Antum ini niat karena Allah atau niat karena tren? Oh, kan sekarang lagi ngetren Korea gitu ya, celananya cingkrang. Ya. Kalau antum niatnya karena ngikutin orang Korea, dapat sana kayak orang Korea, iya. Tapi kalau antum niatnya celananya cingkrang di atas mata kaki karena perintah Allah dan Rasulnya, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hati-hati, niat ini muaranya di hati, ya. Kemudian juga ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama." Ya, barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama. Jadi ada sebagian penuntut ilmu, dia nuntut ilmu hanya ingin dibilang apa? Oh, ini orang alim, nih ulama, nih ahli ilmu, nih penuntut ilmu, hebat. Ada. Ya. Kemudian aul yumariya bihi sufaha,
atau dia niat nuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Oh, dia sengaja tuh persiapan diri belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Lihat nih, nanti anak pengen ajak debat si fulan, pasti kalah. Oh no, Masya Allah ya. Bahkan ada sabda dari Nabi SAW ya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Ya. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga. Liman tarokal miro wa in kana muhiqqan. Ya. Bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Nabi sudah jamin sebuah rumah di pinggir surga. Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Ya, jadi antum yang hati-hati yang niat nuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, hati-hati jemaah. Berdebat bukan dilarang dalam syariat kita, boleh kalau itu diperlukan. Karena Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang ahsan, yang baik dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Boleh. Yang nggak boleh debat apa? Debat kusir. Nggak boleh jemaah. Udah kita tinggalin deh orang-orang yang nggak berpengetahuan, yang bodoh. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini debat kusir. Tapi kalau debat untuk mencari kebenaran, lakukanlah. Ya. Dan debat itu harus disepakati untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau ada orang mengatakan hijab itu, jilbab itu hanya budaya Arab dengan logikanya. Kemudian ada orang juga mengatakan enggak, jilbab itu wajib hukumnya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah di surat Al-Ahzab dan sebagainya. Ketika dua orang ini berdebat, ya, tidak disepakati di atas Al-Quran dan Sunnah, ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu. Nah, orang yang berada di atas kebenaran, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, ketika dia menghindari debat tersebut, Nabi sudah jamin sebuah rumah di pinggir surga. Kemudian kata Anas bin Malik, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau ada orang juga yang menuntut ilmu untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, pujian dari manusia. Menuntut ilmu apa? Agar disanjung sama tetangganya, disanjung sama teman-teman sebayanya, ya, disanjung mungkin sama mertuanya. Hati-hati jemaah. Maka adkhalahullahun nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ya. Jadi ternyata nuntut ilmu juga ada resikonya. Ada resikonya. Kalau salah nih, niat. Ada ganjarannya kalau benar niatnya. Allah mudahkan jalan menuju surga. Nah, kemudian kita masuk pembahasan bagaimana jika amalan tercampur riya. Gimana nih kalau kita melakukan sebuah amalan tercampur riya? Yang pertama, jika beramal tercampur riya di awal maka gugur amalannya, nggak sah. Di awal dia sudah tercampur dengan riya, maka nggak sah. Antum mau nuntut ilmu pergi ke sini, tapi sudah riya nih dari awalnya, ingin dipuji manusia, nggak ada pahalanya. Antum mau sholat, ya, dari awalnya memang ingin mencari pujian dari manusia, batal amalan sholat antum. Kemudian yang kedua, jika tercampur riya di tengah-tengah beramal, ya, maka para ulama khilaf. Jika dia lawan riyanya dengan segenap tenaga di tengah-tengah dia beramal, dan berhasil mengusir rasa riyanya, maka pahala amalannya selamat, jemaah. Pahala amalannya selamat. Tapi kalau dia tidak berhasil mengusir rasa riyanya di tengah-tengah dia beramal, maka gugur amalannya. Ya. Lagi sholat, gitu kan, lagi sholat. Rencananya di rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, umpamanya. Di rakaat kedua baca surat An-Nas. Tiba-tiba antum dengar, ya, Pak Wali Kota jadi masbuk, Pak Gubernur jadi masbuk, gitu kan. Wah, Pak Wali Kota nih. Akhirnya rubah rencana, dipanjangin sholatnya, baca surat Al-Baqarah. Ya, hati-hati nih jamaah. Ya.
Ini kata para ulama, gugur amalannya. Gugur amalannya. Sebagian ulama mengatakan tambahannya tidak dihitung, tapi amalan tetap diterima. Tambahannya surat Al-Baqarah tersebut nggak dihitung. Kemudian yang berikutnya, jika riya muncul belakangan setelah selesai beramal, maka khilaf para ulama di sini. Ada yang mengatakan gugur amalannya, ada yang mengatakan amalannya tetap diterima, tapi riyanya tersebut menjadi dosa tersendiri. Contoh umpamanya umroh, haji, udah selesai umroh, udah selesai haji, antum cerita-cerita nih, selang setahun antum cerita-cerita sama teman, setahun yang lalu ya saya umroh, saya sholat qiyamul lail depan Ka'bah, dengan niat mencari pujian dari teman antum, dari manusia, ya. Maka sebagian ulama mengatakan pahala umrohnya gak sah, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama lagi mengatakan diterima pahala umrohnya, tapi riya tersebut merupakan dosa tersendiri. Boleh gak kita cerita-cerita amal kita? Boleh untuk memotivasi, tapi ingat, tetap jaga hati kita dari penyakit hati, diantaranya riya. Beramal ingin dipuji orang, sum'ah, beramal ingin didengar orang, ujub, bangga diri, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi untuk menceritakan amalan gak jadi masalah, ya. Tapi jaga hati dari penyakit hati, diantaranya riya. Karena kata Nabi SAW, riya itu lebih halus dibandingkan rambatan semut. Riya itu lebih halus dibandingkan rambatan semut. Kemudian ada perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kata beliau, rubba amalin shaghir tu'azzimuhu niyah. Boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena niat. Boleh jadi ya, amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Boleh jadi amalan yang besar menjadi kecil juga karena niat. Berarti niat ini sangat menentukan, jemaah. Ya. Bahkan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, ta'allamu niyah, pelajarilah niat, kata beliau. Ya. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena niat itu lebih sampai lebih dahulu kepada Allah dibandingkan amal. Niat itu lebih sampai terlebih dahulu kepada Allah dibandingkan amal, jemaah. Maka dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, barang siapa ya berniat untuk bangun sholat qiyamul lail, kemudian dia tertidur karena ada halangan, tidak jadi qiyamul lail, maka dicatat pahala sempurna baginya seperti melakukan qiyamul lail. Niatnya, niat. Kemudian Mutarif bin Abdullah rahimahullah mengatakan juga, salahul qalbi bi salahil amal. Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, kata beliau. Amalan semakin baik, hati kita semakin baik. Kemudian wasolahul amali bisolahin niat, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Ini sangat berpengaruh sekali kepada hati kita, kepada amalan kita. Niat muaranya semua di dalam hati. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang ulama salaf, ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk saya obati kecuali masalah niatku. Itu Sufyan Ats-Tsauri, jemaah. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Sebab niat itu atau ia senantiasa berbolak-balik di dalam hatiku. Kadang niatnya karena Allah, kadang karena dunia, kadang ingin pujian manusia. Maka kita perbaiki niat kita, jemaah. Dan saya ingatkan, niat bisa ditajdid, bisa diperbaharui di pertengahan jalan. Karena kenapa? Setan selalu mengubah niat kita di pertengahan jalan. Selalu mengubah niat kita di pertengahan jalan. Tadinya sedekah, niatnya ikhlas, ya. Pengen tulis nama nggak, Pak? Tadinya direncanain di rumah nggak usah, hamba Allah aja tulis. Akhirnya berubah pikiran dia. Oh, yang lain pada ditulis, saya ditulis deh, Pak. Pak Ahmad bilang, sebutin Pak ya kalau bisa. Nah, ini hati-hati nih. Baik, mungkin itu kita cukupkan, jamaah, karena waktu sudah malam ya. Sekarang kita mungkin buka tanya jawab. Silakan dengan kertas mungkin. Nggak apa-apa lah, kita bacain, jamaah. Anda terlalu cepat nutupnya berarti. Sambil dimakan nggak apa-apa, santai, jamaah.
Afwan Ustadz ingin bertanya tentang kesabaran. Apakah benar sabar itu ada batasnya bagi manusia? Ada batasnya nggak jemaah? Nggak ada, kata Ibnul Qayyim. Sabar itu selesai ketika satu kaki kita sudah melangkahkan ke surga, baru selesai yang namanya sabar. Nggak ada batasnya kecuali sampai ke surga kaki kita. Satu kaki kita masuk surga, baru selesai yang namanya sabar. Hidupnya harus sabar. Mati sabar nggak? Sabar nggak kalau kita mati? Sabar. Menjawab 3 pertanyaan malah malaikat, ya nggak? Kalau nggak bisa jawab dapat azab kubur, harus sabar sampai hari kiamat tuh diazab di dalam kubur. Kalau bisa jawab pertanyaan juga harus sabar, jangan buru-buru mau masuk surga, tunggu sampai hari kiamat. Begitu tiupan sangkakala ditiupkan 2 kali, hancur alam semesta, ya. Kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya. Sabar nggak jamaah? Sabar. Sabar. Masing-masing berusaha bangkit dari kubur. Iya kan? Ada yang kuburannya di Kijing. Susah dia tuh buat bangkit. Tahu di Kijing? Di keramik. Susah buat keluar tuh. Sabar lagi. Makanya jangan di Kijing. Pakai tanah aja. Ya, sesuai sunnah. Ntar yang lainnya udah di padang mahsyar, ini satu lagi mana nih? Teman kita itu di Kijing kemudian susah keluar dia katanya. Ya, makanya harus sabar tuh. Di padang mahsyar antum nggak pakai apa-apa, telanjang bulat, belum disunat, nggak pakai sendal, jalan kaki, sabar. Lautan manusia, sabar, kumpul-kumpul di sana tuh. Setelah itu didekatkan matahari, sabar lagi, keluar keringat, sabar lagi. Kerendam keringat, volumenya berbeda-beda, sabar lagi. Dihisap satu-satu, yang dihisap orang miskin dulu, yang orang kaya harus sabar. Sabar terus tuh jemaah. Pembagian catatan amal ngantri sabar. Yang dikasih dari sebelah kanan alhamdulillah, tapi harus sabar nanti lewat sirat lagi. Yang dikasih catatan amal dari sebelah kiri juga harus sabar. Masuk dulu ke neraka, dicuci dulu dia. Ya. Kemudian lewat sirat harus sabar. Masing-masing nanti ngantri tuh jemaah. Ngeliat tuh, wah kakak kita lewat sirat nih, selamat nggak nih? Kalau jatuh harus sabar ngurus dada. Ya Allah, giliran saya sekarang lewat sirat. Mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil harus sabar nggak? Sabar. Ada satu lagi kontoroh, kontoroh, yaumul kisos, ya, perbuatan zalim nanti diselesaikan di kontoroh. Antum pernah nabok anak buah, nanti anak buah antum gantian di kontoroh, ya, mukul antum sampai impas. Ya, pernah menzalimi manusia, binatang, diselesaikan di kontoroh. Harus sabar. Setelah dari kontoroh baru masuk surga. Setelah satu kaki kita melangkah, hilang yang namanya sabar. Jadi harus sabar. Makanya kalau orang nggak sabar terus bunuh diri, salah. Salah, dia ngadepin masalah baru lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Merasa senang dalam hati saat kita bisa melaksanakan syariat Islam. Contoh memakai hijab syar'i, ya. Apakah itu termasuk riya, Ustadz? Riya itu melakukan amalan dengan tujuan ingin dipuji orang. Tapi kalau kita bersyukur dan kita tidak ada niatan ketika kita sudah memakai jilbab syar'i, sudah hijrah, ya, yang tadinya mungkin belum pakai jilbab, berproses, kemudian jilbabnya apa? Jilbab lepet, oh ya, yang diikat-ikat tuh. Jilbab lepet, diikat-ikat, ya, mulai berubah lagi, ya, hijab syar'i. Kalau dia merasa bersyukur karena bisa melaksanakan syariat Islam dengan sempurna, alhamdulillah. Dan ini bukan termasuk riya. Kalau riya itu terus dia cerita-cerita, kamu nggak lihat apa? Saya udah pakai pakaian seperti ini. Kamu tahu nggak harga jilbab saya berapa? Wah, itu riya jemaah. Ya. Saya pakai jilbab ini buat sholat qiyamul lail 11 rakaat loh, gitu ya. Terus diupdate status, gitu kan? Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana menasihati orang tua yang melarang mengikuti kajian salaf dan menasihati orang tua untuk tidak ziarah kubur karena ingin mendapat barokah dari orang soleh? Karena teman orang tua juga kebetulan ustadz yang memimpin ziarah tersebut dan lebih percaya ustadz tersebut dan mengatakan bahwa anak sesat. Wah, ini udah biasa ini. Ini udah biasa. Ini bukan yang bertanya saja yang mengalami seperti ini. Saya rasa rata-rata seperti itu ya jemaah ya. Merasakan hal seperti itu ya. Jadi untuk menasihati orang tua itu jemaah, itu nggak bisa dengan dalil. Ya, kebanyakan. Ya.
Suruh duduk orang tuanya habis pengajian. Ayah ibu duduk. Qala Allah Ta'ala. Ya, Nabi bersabda. Ngomong apa katanya. Baru ngaji kemarin udah berani-berani nasihatin bapak kamu. Ya. Besok jangan ngaji lagi. Sesat kamu. Udah. Ya. Ada sebagian orang tua yang seperti itu jamaah. Ya. Ada juga sebagian kecil orang tua yang taslim. Hatinya itu taslim. Dikasih dalil, oh iya nak, kamu benar nak. Bapak rujuk. Kamu benar. Bapak rujuk tapi bapak belum mampu melakukannya nak. Tapi bapak mengaku itu kebenaran. Ada orang tua yang model gitu ada. Tapi sedikit. Kebanyakan kalau dinasihatin sama anaknya mau terima nggak? Enggak. Itu jawab. Itu jawab kan? Enggak tuh. Enggak. Karena orang tua tahu gimana kecilnya kita. Kamu baru ngaji kemarin aja. Masih ingusan sudah berani nasihati bapak. Enggak, bapak tetap mau ziarah kubur. Wah, gitu jemaah. Ya. Jadi nasihati orang tua itu enggak harus pakai lisan kita jemaah. Bisa dengan mungkin artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang kesyirikan, syirik besar, terutama ziarah kubur, minta-minta kepada mayit yang dianggap soleh. Kita cari artikel, kemudian kita print, kita letakkan tuh. Kita fotokopi beberapa lembar, kita letakkan di sebarang tempat. Dengan harapan orang tua kita baca. Orang tua kita kalau dikasih buku sama kita gengsi baca. Pak, baca pak. Ini bab syirik nih. Kurang ajar kamu. Udah kamu gak usah ikut pengajian lagi. Akhirnya dilarang ikut pengajian. Gak punya adab ya. Biasa kalau orang baru semangat kayak orang baru turun dari gunung ya pak. Semangat 45 ya. Tapi merusaknya lebih besar daripada kemaslahatannya. Jangan lakukan ya. Jadi dakwahkan orang tua itu dengan hikmah, biasanya dengan perbuatan. Dakwah bil hal itu lebih kena loh. Dakwah dengan perbuatan itu lebih kena. Semakin antum ngaji, semakin baik perlakuannya di rumah. Suka ngebantu orang tua, ya. Suka ngasih uang orang tua, bantu orang tua mungkin nyapu, lebih lemah lembut kepada orang tua, suka mijitin kaki orang tua mungkin. Nanti orang tua bertanya-tanya, ini anak kok berubah banget jadi baik? Dulu begajulan anak saya kok begitu sering ngaji berubah, penampilannya berubah, akhlaknya berubah. Tadinya temperamen, sekarang kok jadi baik banget di rumah. Nak, kamu nih ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut, yuk ajak. Tuh, jemaah. Gitu. Bukannya sampai rumah, ini gambar-gambar makhluk bernyawa turunin pak, turunin pak. Malaikat nggak masuk. Ini apa? Dilarang nanti antum ikut kajian. Santai ya, ngadepin orang tua tuh santai. Pertama tuh doa jemaah. Sebelum nasihat tuh doa. Banyak contoh. Anaknya soleh seorang nabi dan rasul, ayahnya pembuat patung berhala. Siapa? Nabi Ibrahim. Tapi tetap manggil ayahnya dengan sebutan yang baik, ya abati. Ini sebutan yang paling halus nih buat seorang ayah, abati. Abi levelnya masih di bawah, abati di atas. Itu Nabi Ibrahim kepada ayahnya, pembuat patung berhala. Ayah kita muslim. Jadi harus nasihati dengan baik, enggak harus dengan lisan jamaah. Pertama dengan doa, kemudian yang kedua mungkin dengan nasihat dari orang yang didengar omongannya, dari paman kita, Pak D kita mungkin yang sudah ngaji, ya, atau mungkin dari DKM masjid yang sudah ngaji, yang dihormati, yang mau dengar omongannya, minta tolong sama mereka. Mungkin kalau dari lisan kita nggak mau dengar orang tua kita, dengan di print tuh artikel-artikel yang bahas tentang kesyirikan, ziarah kubur, ya minta-minta kepada mayit yang sudah mati, ya, di print, diletakkan di sebarang tempat. Bisa insya Allah. Dulu ustadz kita itu jamaah, ya lulusan Madinah beliau nih, ya, orang tuanya dukun. Bayangin, pulang kuliah lulusan Madinah, orang tuanya dukun terkenal. Gimana tuh perasaannya jamaah? Tapi dia enggak sini ya. Ini ayah nih syirik besar jadi dukun. Enggak kayak gitu. Ya. Dia beli majalah, ya, majalah-majalah keislaman, as-sunnah dan sebagainya, dia letakkan tuh di sebarang tempat. Berharap ayahnya baca. Bener, diam-diam dibaca sama ayahnya tuh. Dibaca sama ayahnya pas anaknya nggak ada. Anaknya kan ustadz, gengsi ayahnya. Pas anaknya nggak ada dibaca majalah-majalah tersebut. Akhirnya Allah kasih hidayah. Nggak perlu dari lisan kita. Lewat tulisan bisa. Lewat akhlak apalagi. Lebih kena lewat akhlak dibandingkan lewat lisan atau tulisan. Ya. Mendapat barokah dari orang soleh. Ya. Tidak ada keberkahan, nggak boleh ngarap berkah kecuali dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasad orang soleh yang masih hidup itu nggak ada keberkahan.
nggak ada keberkahannya. Bekas minum ustadz gitu, waduh ngalap berkah ah, ini minumnya ustadz rebutan gitu kan. Kuman iya mungkin, berkah mah nggak ada jamaah. Tapi kalau minum bekas Nabi SAW, ini semuanya ngalap berkah, mengandung keberkahan. Para sahabat rebutan jamaah. Keringat Nabi ketika menetes, para sahabat rebutan tuh. Ya, karena keringat Nabi itu dijadikan minyak wangi oleh para sahabat. Antum mau keringatnya kiai jadi minyak wangi? Wah, repot nih jamaah. Jadi ngalap berkah itu hanya ada pada jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang soleh yang masih hidup itu nggak ada keberkahan. Tapi ilmunya berkah, ya. Ilmunya berkah, doanya berkah. Tapi kalau jasadnya enggak, sampai cium tangan bolak-balik, ya. Sajadahnya diambil, sendalnya diambil, dipakai ngalap berkah. Ini sendalnya Ustadz Fulan loh, Habib Fulan loh. Saya pakai sendal ini terasa ringan katanya. Ya sendal jepit ya iyalah. Kadang-kadang banyak yang terlalu berlebih-lebihan. Ya gulu. Ini akibat gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Seperti itu jadinya jemaah. Jadi tidak ada keberkahan di dalam jasad orang soleh kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bekas minum, bekas makan, rebutan para sahabat semuanya. Tapi orang soleh yang masih hidup, ustadz, kiai, habib, ajengan, nggak ada tuh keberkahan dalam jasadnya atau bekas minumannya atau bekas tempat sholatnya. Iya. Apakah nas yang menegaskan bahwa rokok itu haram? Wah, Masya Allah. Berarti masih ragu nih. Antum masih ragu nggak? Rokok itu hukumnya apa jemaah? Tegas haram anak katakan di sini. Wala taqtulu anfusakum kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jangan kalian bunuh kata Allah. Diri kalian sendiri. Di rokok tertulis apa? Rokok membunuhmu, jangan bunuh diri antum. Bunuh diri disyariatkan atau dilarang dalam Islam? Haram hukumnya. Ya. Kalau tunjuk tuh kan nggak boleh gitu. Jadi bukan makruh, haram jemaah. Haram. Kalau kata Ustadz Zainal Abidin, fatwa rokok itu masuk angin. Ya. Di sini haram, ya. Begitu masuk ke Jawa Timur makruh. Gitu, ya. Fatwanya masuk angin katanya. Karena kalau nggak ngerokok nggak keluar dalil katanya. Jadi harus ngudut. Ashabul ukhdud. Kata beliau, ya bukan kata ana. Beliau juga katanya kalau dulu ya pas zaman dulu lah sebelum kenal sunnah ya. Beliau tuh kalau pengen berdalil harus ngerokok dulu baru keluar dalil. Ya, Masya Allah. Ashabul ukhdud katanya. Baik mungkin ini ya, jemaah kita cukupkan. Sudah kita tutup ya. Ya sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.